Pogba terminasi atau bahasa sederhananya dipecat. Teman-teman pasti tahu lah kalau Pogba beberapa bulan kemarin terkena yang namanya positif doping karena ada tes asal dari atau tes random dari Serie A dan Pogba disinyalir terkena yang namanya doping. Nah, Pogba boleh untuk banding dan dia banding dan hasilnya di 5 Oktober ini untuk banding tes yang kedua kalau memang ternyata terbukti tidak doping. Dan apa yang terjadi masih positif doping. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah mengikhlaskan atau ya ikhlas-ikhlas aja lah ya orang jarang main. Ya, eh, efek dari benar-benar positif ini adalah Pogba diterminasi, kontraknya tidak diperpanjang. Kalau hukuman buat Pogba sendiri mungkin dari regulator bisa sampai suspend 4 tahun. Mungkin nanti Pogba-nya akan nego-nego sendiri itu ya gimana Pogba lah nanti berjuangnya seperti apa. Tapi kalau untuk sisi Juventus, ya udah kita udah final, udah clear dengan Pogba, tinggal ya mereka nanti Juventus hitung-hitungan apakah kalau ini kan kesalahan dari Pogba sendiri ya, bukan dari maunya Juventus. Apakah bayarnya pesangon sisa kontraknya atau seperti apa? Mungkin nanti akan ada berita-berita detail untuk seperti itu. Cuman untuk berita kali ini adalah yaitu bahwa Pogba sudah final bersama Juventus. Sayang banget sebenarnya di kesempatan kedua ini malah berakhir tragis. Berakhirnya tragis tuh bukan tragis dalam arti kata gimana ya? Maksudnya second chance itu kan biasanya diartikan lu pengen punya kesempatan kedua yang lebih baik lah dari pertama. Selalu kan diartikan gitu ya kesempatan kedua. Misalkan ada orang berbuat salah, second chance-nya kan lebih baik. Pogba di musim pertama yang bersama Juventus udah baik banget, udah sangat baik bahkan. Harusnya di kesempatan kedua kali ini Pogba kan harusnya ingin terakhir kembali ya karena musim yang buruk bersama Manchester sebelumnya. Terus dia ingin lahir kembali bersama Juventus, tapi apa daya dia terkena cedera kambuhannya nggak selesai-selesai. Alhasil dia inisiatif pakai doping di mana waktu itu dia pakai doping ini di Amerika di mana di Amerika katanya ini bukan suatu masalah, tapi kan dia bukan main di Amerika, dia main di Eropa. Ketentuan-ketentuan detail itu kan bisa berbeda-beda setiap regional ya. Dan akhirnya pas di Eropa itu dikatakan atau di Italia itu dikatakan doping dan ya inilah nasib dari seorang Pogba. Jadi kalau yang balik-balik untuk second chance ini kayaknya kurang anginnya nggak pernah bagus ya. Maksudnya ya kita belum menemukan contoh kasus kedua kali datang terus bagus. Pernah sih Marcelo Lippi datang untuk kedua kali bagus juga. Scudetto juga, final UCL juga yang 2003 kalah memang. Ya itu berbeda ya kalau Marcelo Lippi kan adalah bagian dari Juventus lah intinya. Sudah sudah satu hati lah dengan Juventus. Nah, balik lagi masalah Pogba. Jadi ada efek apakah selain masalah gaji yang pastinya Juventus tidak ada beban gaji lagi terhadap Pogba ke depan karena gaji dia cukup besar per musim itu dia 10 juta sama bonus. Dan kalau itu dan kalau itu kita tidak bayar Pogba lagi karena kasusnya dia, ya mau nggak mau kita punya budget untuk mencari pemain lagi, ya. Artinya ada stok gaji nih yang bisa dipakai. Ya mungkin nggak langsung senilai saya Pogba gajinya, palingan ada budget untuk bisa ngegaji pemain baru lagi. Jadi efek yang akan terjadi adalah kita bisa mencari pemain lagi karena ada stok gajinya nih dari Pogba ini yang 10 juta ini. Bahkan kalau misalkan lu cari yang gajinya 3 jutaan aja bisa dapat 3 pemain. Tapi kan nggak mungkin ya langsung cari 3 pemain. Paling satu pemain. Nama-nama yang muncul juga identik dengan pemain tengah ya. Ada Kepem Turam, ada Samardzic dari Udinese, ada Hotspur dari Spurs, dan ada seliweran dikit Zielinski. Dari nama-nama yang sering beda seperti kayak Pepen Turam, terus kayak Hotspur, terus kayak Samardzic, gue lebih lebih prefer untuk walaupun berita berita ini hanya sekedar isu, tapi gue lebih seneng ke Zielinski. Kenapa Zielinski yang main Napoli ya? Kenapa gini? Ceritanya kan banyak teman-teman yang udah bisa melihat bahwa Juventus butuh gelandang kreatif. Apa sih gelandang kreatif? Pertama, gelandang yang punya skill tinggi. Apa sih gelandang kreatif? Gelandang yang punya passing, assist, kontrol di atas rata-rata. Apa sih gelandang kreatif?
pemain yang bisa melewati satu pemain di tengah atau dua pemain bahkan seperti Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, ya atau siapa lagi sebut era-era sebelumnya. Nah, itu adalah gelandang atau Pjanic. Nah, itu gelandang kreatif. Yang terakhir mungkin punya visi ya, visi bermain dalam sepak bola tuh apa? Lu bisa asis, bisa passing ke area-area kosong. Itu butuh visi, itu mainnya butuh otak. Nah, gelandang kreatif seperti itu tadinya kan mau Pogba yang mengisi pos gelandang kreatif. Tapi kan alhasil Pogba tidak menjalankan fungsi atau harapan itu tadi karena yang penyakitnya kambuhan diperparah lagi malah kena doping. Alhasil, kita sebenarnya nggak ada gelandang kreatif. Oke lah Miretti, oke lah Fagioli. Cuman kenyataan yang terjadi hari ini, Fagioli dan Miretti belum terlalu menunjukkan. Sesekali iya, cuman kan kita butuhnya yang konsisten. Kalau sesekali sebenarnya siapapun bisa, siapapun bisa. Lord Bernadeschi dulu, sesekali mungkin lebih-lebih kayak Messi, bisa lewatin dua pemain, tiga pemain. Ya kalau ngomongin sesekali, hampir setiap pemain bisa nunjukin skill kejagoan dia. Alexandro juga sesekali-sekali juga jago. Jadi kalau cuma ngomongin sesekali-sekali, hampir semua pemain bisa melakukan itu. Yang sulit kan konsisten. Lu jagonya konsisten. Biasanya yang jagonya konsisten kalau skillnya itu memang melekat sama dirinya. Ya seperti katakanlah Messi itu kan udah melekat ya. Zidane Zidane udah melekat. Andrea Pirlo udah melekat. Jadi main itu standarnya aja udah bagus. Apalagi di atas standar lebih bagus lagi gitu loh. Jadi yang namanya gelandang kreatif. Nah, mau nggak mau pengganti Pogba menurut gua harus gelandang kreatif. Gue belum lihat semua detail-detail dari pemain yang diincar yang nama-nama yang tadi gue sebutkan. Tapi dari nama yang gue sebutkan ada seperti Kevin Turam, Holzberg, Samarsik atau mungkin kita belum tahu lagi ada nama seperti apa lagi. Yang paling mendekati gelandang kreatif Zielinski. Ya Kevin Turam menurut gue lebih gelandang, ya tetap gelandang box to box ya. Tapi kita belum masukkan dia sebagai gelandang kreatif. Nah jadi kalau Zielinski memang dia mampu menciptakan ruang, dia mampu berani berani duel, bukan berani duel, berani melewati satu pemain dua pemain. Nah, itu kan bagian-bagian dari gelandang kreatif kayak di Barcelona kan dulu ada Xavi dan Iniesta. Itu mereka ngelewatin satu pemain dua pemain untuk melepas dari pressing itu sudah terbiasa di sehari-hari pertandingan mereka gitu. Di setiap game setiap minggunya sudah terbiasa untuk lepas pressing lu harus ngelewatin satu pemain dua pemain kontrol yang sempurna seperti itu udah terbiasa. Itu yang gua harapkan dari seorang eh, Pogba yang hari ini harus mencari penggantinya. Apakah penggantinya akan di winter mercato yang hanya tinggal berjarak 2 bulan, mungkin 3 bulan ini? Nggak tahu juga. Atau nunggu aja di summer sekalian. Gua lihat kayaknya tergantung bagaimana pencapaian kita di Desember ya. Kalau pencapaian kita di Desember sampai pertengahan musim ini kita baik-baik saja, bahkan udah bisa di peringkat satu atau peringkat dua, gua rasa pengganti Pogba itu nggak perlu ya. Mungkin di summer penggantinya. Cuman kalau misalkan kita susah payah untuk mempertahankan posisi 4 aja kayaknya keringat dingin, bahkan terlempar dari 4 besar, gua rasa akan datang pemain di winter mercato. Jadi semuanya itu tergantung nanti Giornata 17 atau Giornata 18 seperti apa posisi Juventus. Kalau posisi Juventus baik, bisa aja nanti Mercatonya ada di summer. Ya nunggu-nunggu dulu lah, lihat-lihat dulu potensi-potensi yang ada. Tapi kalau misalkan itu bisa aja winter Mercato. Nah kita nggak tahu. Ya kalau gue berharapnya gimana? Kalau gue berharapnya di winter Mercato udah datang. Kenapa? Karena Juventus ini kan identik dengan saat-saat ini ya. Kalau dulu sih enggak ya. Saat-saat ini identik dengan gampang cedera. Kayak nanti kayak nanti mau lawan Torino aja dia mau lawan Torino aja itu si Vlahovic nggak main lagi. Chiesa udah nggak main lagi. Jadi ya karena lu udah identik dengan cedera, ya nggak apa-apa udahlah numpuk pemain. Ya ntar kan kalau Fagioli cedera, apa ototnya apa, Miretti apalah. Yang nggak pernah cedera yang robot di Juventus tuh hanya Rabiot, bro. Rabiot yang nggak pernah cedera. Jadi karena berangkat dari yang sering cedera itu, ya udahlah, mendingan lu datengin pemain lagi, gitu. Jadi seperti itulah kisah Pogba. Pogbanya sendiri kayaknya bakal disuspend dari sepak bola Italia. Apakah suspennya itu hanya domestik atau bisa sampai ke tahapan regional Eropa? Kalau sampai tahapan Eropa,
berarti Pogba udah tamat karirnya di Eropa. Dia udah nggak bisa bermain bola lagi lah. Sekitar 2 musim, 3 musim, bahkan 4 musim. Siapa sih setelah 4 musim ya udah lu 4 tahun nggak bisa berlaga di kompetisi Eropa ya udah tamat lo karir lu. Tapi kalau misalkan itu hanya sampai regional, sebenarnya dia masih bisa main di Arab, main di Amerika, main di Asia, ya Arab Asia atau Amerika bisa. Tapi kalau itu sampai tahapan FIFA kayaknya terlalu jauh ya karena ini kan terjadi di domestiknya Italia. Gua rasa sih sampai tahapan regional UEFA dia tidak boleh berlaga menjadi pesepak bola di regionalnya UEFA. Gua rasa sih seperti itu ya. Gitu. Tapi nanti kita lihat eh, detail-detailnya dari Pogba. Tapi kalau gue sih udah nggak terlalu peduli lagi ya detail-detail seperti apa ke depan buat Pogba. Karena yang gue pikir adalah bagaimana sekarang Juventus mencari siapakah mengganti Pogba. Karena udah punya budget nih. Oke, nah berita selanjutnya adalah ini kabar baik untuk para ultras, para penggemar, bukan penggemar lagi ya, ya ultras, ya istilah tersendiri ya dari selain dari supporter. Ultras diperbolehkan lagi untuk mendukung, untuk berperang di kurva sud, ya. Diperbolehkan hanya bukan sekedar nonton, tapi memang diperbolehkan lagi pakai giant flag, diperbolehkan lagi pakai megaphone, diperbolehkan lagi pakai drum. Artinya atribut-atribut yang biasa dipakai oleh ultras. Dan ini sungguh menjadi sebuah klub yang normal lah di Italia bahwa sebuah klub rumah home selalu akan ada pendukung setianya, yaitu pendukung militannya, yaitu ultras gitu loh. Nah, sangat aneh sekali lah kalau untuk ngomongin Liga Italia, di mana klub-klub mediocre aja bahkan ultrasnya gila-gila gitu. Nah, apalagi seperti Juventus, pasti harusnya ada ultras. Dan ultras bersama Juventus atau Kurvasut bersama Juventus itu udah kayak senyawa ya, udah tak bisa terpisahkan sebenarnya. Jadi apapun masalah yang kemarin gue nggak ceritakan, tapi yang gue ceritakan adalah bahwa sekarang waktu nanti akan melawan Torino, kita akan lihat lagi dukungan pemain ke-12. Ya, biar bagaimanapun suasana home Juventus itu harus angker ya. Harus memberikan keringat dingin, harus memberikan keangkeran, harus memberikan teror buat tim lawan. Jadi jangan sampai ketika lu lu main di Juventus, tuan tim rumah, tuan tim tandang, tim tamu, kayak nggak ada rasa tekanannya. Nah itu kan, oh itu bukan sebuah eh, kandang sepak bola yang relatif penuh rivalitas gitu loh. Jadi apalagi pernah waktu itu game-game yang lagi keras-kerasnya banget, Agnelli itu nggak boleh. Jadi yang berisik itu malah tim tamu, bukan malah tim home-nya sendiri. Ya, jadi ini udah saatnya Juventus didukung oleh pemain ke-12 ya. Jadi mudah-mudahan bukan hanya pada saat Torino aja, tapi setiap home yang ada kembali lagi seperti aktivitas biasa bahwa Ultras sudah bisa boleh mendukung sepenuhnya ya dengan atribut-atribut yang biasa dipakai oleh para pendukung yang ada di Kulvarsut. Itu berita kedua. Nah, berita ketiga adalah berita berita-berita berita yang ketiga ini mungkin rumors-rumors Mercato ya, rumors-rumors Mercato bahwa beberapa hari yang lalu juga Giuntoli ini sering sering kayaknya sering menebarkan mata elangnya mereka ke pertandingan-pertandingan Eropa kayak waktu itu si siapa si eh, Giuntoli datang ke pertandingan Benfica yang dilihat adalah Neves ya. Neves ini seorang gelandang dan ada juga dia juga melihat seorang player juga bernama Sudakov dari Shakhtar Donetsk. Jadi kayaknya Giuntoli di sebelum gongnya resmi lagi di Winter Mercato atau di Summer Mercato, Giuntoli udah mulai-mulai banyak menebarkan mata elangnya. Ya salah satu yang ingin dilihat adalah itu tadi yang dari Benfica, dari Shakhtar Donetsk. Ya jadi memang itu hal keharusannya seorang Giuntoli ya. Yang ditunggu banget dari Giuntoli ini kan sejauh mana keajaibannya mencari bibit-bibit atau mencari potensi-potensi pemain yang mungkin orang lain nggak lihat ada potensi di situ, Giuntoli nemu. Nah ini kan yang bikin perbedaan lah Giuntoli dengan yang lain. Seperti dia menemukan Kvarat, seperti dia bisa melihat potensinya Zielinski, seperti dia melihat potensinya siapa Anguissa yang ada di Napoli, Kim Min Jae yang ada di Napoli.
Nah, itu kan kelebihannya Giuntoli ya. Sejauh ini di musim ini Giuntoli baru menghadirkan seperti WA. Itu pun belum line up, itu pun belum terlalu kelihatan sampai di Giornata 7 atau 8 ini belum terlalu kelihatan. Emang karena jarang dimainin juga. Jadi masih ditunggu seberapa magisnya Giuntoli menghadirkan pemain-pemain yang benar-benar bisa memberikan warna buat Juventus ya. Kita nggak kenal namanya, ternyata ini jago banget gitu sampai media membesarkan namanya. Nah, ini yang kita pengen tunggu-tunggu nih dari Giuntoli ya. Kalau label bintang dibeli jago, itu mah dari sporting director sebelum-sebelumnya sudah melakukan itu. Kita udah datangin CR7, Higuain, nama-nama seperti itu kan udah nggak perlu ditanda tanya lagi apakah bagus atau enggak, sudah terbukti ya. Kalau label bintang sih udah nggak perlu ditanyakan lagi, yang perlu yang perlu ditunggu kan adalah seberapa magisnya Giuntoli bisa menghadirkan pemain potensial yang kita bahkan nggak kenal, kita bahkan nggak tahu. Tapi pas kita mainin di Juventus itu benar-benar berasa ini akan jadi pemain besar atau pemain bintang. Ya seperti apa Mercato ya, masih Mercato ya, masih gosip-gosip Mercato seperti Thuram. Thuram selalu menjadi berita hampir di setiap minggu. Apakah benar-benar akan didilkan kepepenian Thuram ini? Ya, kita lihat aja karena beritanya hampir setiap minggu. Biasanya kalau hampir setiap minggu juga belum tentu jadi, ya. Jadi kita belum tahu juga lah kalau untuk masalah Turam apakah apakah benar-benar terjadi atau gimana gitu kita belum tahu juga lah. Nah, terus mungkin terakhir sebagai penutup, Presiden Juventus saat ini adalah Gianluca Ferrero dalam beberapa pertemuannya terakhir ya bersama staf-staf manajemen yang lain mengatakan dalam sebuah pidato salah satu kutipan yang luar biasa menjadi pemberitaan juga menjadi diangkat dari media-media akun Juventus yang lain adalah Juventus will return to being Juventus. Artinya Juventus akan menjadi Juventus yang kita kenal dulu. Juventus yang kita kenal dulu apa ya? Kuat. Juventus yang kita kenal dulu apa? Iya, bukan tim yang lemah. Tim yang selalu ada di posisi pole position untuk mengejar juara. Bahkan di Liga Champions tim yang cukup disegani walaupun memang juaranya nggak nggak sebanyak Madrid. Cuman buat tim-tim yang akan melawan Juventus, khususnya tim besar, tidak akan ada yang meremehkan Juventus. Artinya tidak pernah dikategorikan mudah melawan Juventus. Jadi artinya punya posisi yang kuat di Eropa, sebagai raksasa di Italia selalu Scudetto. Nah, itu yang Juventus kita kenal. Dan banyak menghadirkan pemain-pemain yang potensial, yang jago-jago, yang pemain bintang. Itulah kelasnya Juventus yang pernah kita kenal. Nah, bagaimana? Apakah seorang presiden Juventus ini mengatakan seperti itu hanya sebuah retorika di depan publik, atau memang betulan ingin mengubah Juventus menjadi Juventus yang kita kenal di era-era keemasan sebelumnya? Gua sih berharap banget ini bukan cuma retorika ya, benar-benar terjadi, benar-benar direalisasikan. Seperti apa realisasinya? Ya, hanya waktu yang bisa menjawab. Waktu yang paling dekat adalah bagaimana di Mercato misalkan. Apakah di Mercato benar-benar menunjukkan Juventus ingin menguasai lagi pertandingan, menguasai lagi kompetisi, atau hanya sekedar ya hari ini kayak target 4 besar, setidaknya bisa masuk Liga Champions. Nah, kita nanti lihat aja gimana perkembangannya. Dan gue sangat berharap betul Juventus akan menjadi tim besar lagi. Kenapa? Karena ya memang aslinya begitu. Pasti semua Juventus ini rata-rata mengenal Juventus dengan nama besarnya kan. Ya ada lah yang suka Juventus di setelah era 2006 itu ada banyak juga. Cuman kan mereka pasti tahu Juventus itu dengan nama besarnya. Dan mudah-mudahan itu cepat realisasi. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Presiden Gianluca Ferrero ini bukan cuman retorika, tapi benar-benar merealisasikan. Kita tunggu aja. Itu aja Vincent News hari ini. Kita bicara gue Jeki baru baru kenalannya di belakang nih. Gue Jeki, tadi kita udah ngobrol panjang mengenai nasib Pogba. Kedua adalah kembalinya lagi Kurvasut. Ketiga adalah Mercato Mercato. Keempat adalah Gianluca Ferrero. Oke, see you di next video. Jangan lupa subscribe, share, and like. Vino alla fine, Forza Juve.